Oke, adik-adik sudah berdoa ya? Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini Miss Magda akan melanjutkan mentoring ataupun video materi mengenai public speaking atau skill komunikasi dengan fokus materi yaitu pembawa acara. Nah, pekan lalu adik-adik pasti sudah menyaksikan ya beberapa hal yang penting untuk adik-adik pahami tentang peran ataupun tugas sebagai Master of Ceremony atau MC. Bahasa Indonesianya adalah pembawa acara. Oke adik-adik, nah di video yang terakhir ini sebetulnya Miss Magda lebih banyak akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget muncul ketika Miss Magda mengisi kelas-kelas MC atau kelas-kelas public speaking yang berkaitan dengan pembawa acara. Salah satu pertanyaannya adalah, gimana ya Miss supaya waktu kita memimpin acara kita lebih percaya diri? Nah, ini pertanyaan pertama yang sering muncul. Nah, tentu saja untuk memiliki rasa percaya diri yang pas, kita harus banyak latihan. Jadi, saat kalian ingin menjadi seorang MC ataupun diberi kesempatan menjadi MC, pastikan kalian harus latihan. Ya, setidaknya 1 kali latihan, lebih bagus lagi 2 kali, lebih mantap lagi 3 kali. Ya, jadi latihan ini penting adik-adik. Apalagi ya, misalnya kalian berduet atau MC-nya berdua, untuk membangun hubungan, chemistry gitu ya, atau kekompakan lah bahasanya ya. Kalian harus udah ngobrol dulu, udah latihan dulu, udah briefing atau sudah GR berdua gitu. Jadi walaupun Miss Magda sudah beberapa kali ya, berulang kali bahkan udah nggak terhitung sebagai MC, Miss Magda kalau ada satu event dan harus tampil sendiri atau berdua, Miss Magda selalu latihan. Ya, jadi latihannya sekarang bisa via online ya, kita bisa WA call, bisa Google Meet berdua, kita latihan, kita simulasi seolah-olah kita sedang memandu acara tersebut. Jadi itulah jawaban ketika ada yang bertanya, gimana ya Miss Magda supaya saya lebih pede ketika saya menjadi MC? Jawabannya latihan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua yang sering banget muncul adalah, Miss, gimana ya misalnya suatu saat kita menjadi MC, tapi kita nggak dikasih rundown, Miss. Kita cuma dibilangin, udahlah, pokoknya kayak biasanya, gitu. Kan kamu udah tahu kayak biasanya, gitu ya. Nah, jawaban ini sebenarnya bikin kita agak-agak sebel ya, gitu. Karena kita butuh bikin rundown. Nah, gimana sih cara bikin rundown yang simple? Pastinya ada pembukaan, ya, yang isinya adalah salam dan sapa. Kemudian ada doa pembukaan. Isi ataupun tujuan acara sebagai MC kita harus jelaskan ya. Urutannya apa, misalnya ada sambutan-sambutan ya, kita harus tempatkan itu di awal ya. Kecuali kalau ada permintaan khusus, misalnya ibadah lebih dulu atau acara inti lebih dulu dan setelahnya sambutan-sambutan, it's fine ya. Tapi kalau memang acara pada umumnya sambutan-sambutan biasanya ada di depan ya adik-adik ya. Kemudian ada mungkin spontanitas ya, ada pesan-pesan sponsor, sampai pada akhirnya acara ditutup ya dengan ucapan terima kasih, apresiasi kepada hadirin, kepada panitia, dan kepada sponsor. Nah, ini yang paling tidak harus kalian ketahui jika kalian kepepet banget harus menjadi MC merangkap pembuat rundown ya. Ingat, rundown adalah senjata kita. Lalu pertanyaan ketiga yang sering banget muncul ketika kalian diminta menjadi MC adalah, Miss, gimana ya caranya supaya penampilan kita atau look kita, first impression kita membuat orang jadi nyaman. Nah, ini bicara visual ya, tentu saja dari rambut, kemudian make up ya, baju yang kalian kenakan sesuai dengan audiens dan jenis acara yang dipersiapkan. Kalau acara anak muda ya bisa pakai t-shirt seperti Miss Magda ya, celana jeans gitu ya. Kalau itu acara formal ya kalian pakai kemeja ya, kemeja lengan panjang atau pakai batik misalnya ya. Batik ini menurut Miss Magda satu dress code yang aman di semua situasi ya. Mau acara santai, mau acara formal, batik is the best. Ya, batik is the best. Itu pengalaman Miss Magda sih, sedikit bocoran sekaligus rahasia ya. Jadi pakai batik itu memang menolong kita untuk mau santai bisa, mau formal bisa gitu ya. Apalagi jenis batik yang motifnya adalah motif dengan warna gelap terang gitu ya adik-adik. Nah itu menolong banget kita untuk bisa tampil lebih percaya diri dengan outfit of the day gitu. Nah pertanyaan berikutnya, pertanyaan keberapa ya? Keempat atau kelima? Yang sering banget orang tanyain, Miss, kalau misalnya kita udah jadi MC nih ya, kita tuh kan kadang suka ditanyain, kamu honornya berapa? Ya, pengalaman Miss Magda kalau misalnya lagi awal-awal sih biasanya Miss Magda bilang, ya udah terserah sama panitia aja sih anggarannya berapa.
boleh sebutin gitu ya dengan etika, ya mohon maaf ya, kalau panitia nih anggarannya berapa, saya mah ngikut panitia. Dikasih kesempatan aja kita udah puji Tuhan ya, jangan kan dapat sekotak coklat dapat uang transport atau uang jajan. Nah itu sih biasanya kita bisa dapat bonus gitu ya. Tapi intinya adik-adik adalah ketika kalian diberi kesempatan, say thank you. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada tanda kasih yang diberikan panitia, terimalah dengan sukacita sebagai bentuk bonus. Kalau kalian ditanya mau dikasih honor berapa, kembalikan kepada panitia. Terutama kalau kamu udah ngerasa expert, jam terbang kamu sudah di atas 10.000 jam terbang, nanti boleh DM Miss Magda ya. Kira-kira honornya kalau ditanyain jawabnya apa ya Miss? Nah, ini agak off the record alias agak lahaci ya gitu ya, karena ada etikanya. Nah pertanyaan terakhir ya, contoh pertanyaan terakhir yang biasanya ditanyain mereka-mereka yang menjadi MC. Miss, aku nih orangnya paling gak pede kalau acaranya itu formal. Boleh nggak Miss aku menolak untuk acara formal? Karena aku lebih suka tuh acaranya pensi, pentas seni, acara entertain atau hiburan. Nah, aku tuh lebih cocok ibadah Miss, persekutuan di gereja. Tapi kalau untuk acara-acara di luar itu, acara-acara sekuler atau duniawi, aku kayaknya enggak deh Miss. Nah, alias boleh nggak sih kita pilih-pilih acara? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai median pembelajaran ya, cerita Miss Magda. Dulu waktu Miss Magda awal-awal menjadi MC, dimulai dari persekutuan remaja di gereja. Kemudian ketika sudah bisa melakukan itu dengan luas, dengan cakap, dengan baik, Miss Magda dapat kesempatan untuk jadi MC di sebuah acara pentas seni. Ya, mulai dari 17-an, kemudian kompetisi-kompetisi, acara olahraga gitu ya, kompetisi olahraga, sampai acara ulang tahun, acara wisuda, wedding atau pernikahan ya, syukuran rumah baru, peresmian gedung, seminar, wisuda, dan akhirnya hampir semua acara sih Miss Magda udah coba ya, dari yang lokal, nasional gitu. Jadi Miss Magda punya semangat untuk selalu mencoba. Tetapi ada juga teman-teman Miss Magda yang dia memang lebih suka acara tuh panggung ke panggung alias hiburan ke hiburan. Jadi untuk acara wisuda dan acara-acara tertentu dia bakal rekomendasiin orang lain untuk menghandle. Itu pun juga boleh ya. Artinya kita pengen membangun personal branding kita ataupun keahlian kita di bidang dan situasi tertentu. Itu boleh adik-adik seperti itu ya. Tetapi pastikan dulu bahwa kalian secara pondasi menjadi MC kalian udah pahami ya 3V ya, visual, vokal, verbal ya. Dan membuat acara, meliding acara gitu ya, kalian sudah tahu dan kalian akan menemukan di mana sih passion atau potensi kalian terbesar. Apakah di acara hiburan ya, apakah kalian khusus untuk acara wedding atau kalian khusus untuk acara-acara pemerintahan, seremonial, protokoler gitu ya. Nah, itu semua nanti akan ada pilihannya ketika kalian sudah belajar pelan-pelan dan menambah jam terbang. Oke, kira-kira itu sih pertanyaan yang banyak banget disampaikan kepada Miss Magda ketika adik-adik ataupun ada kelas-kelas workshop semacam ini. So, tetap percaya diri aja, dicoba setiap kesempatan dan latih dirimu karena Miss Magda percaya dengan latihan kamu pasti bisa. Oke, sekian mentoring hari ini. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.